Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita di pada hari ini untuk bisa sedikit membahas tentang keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, yang memudahkan langkah kita untuk bisa menghadiri majelis dari majelis ilmu yang ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dimudahkan untuk dirinya menuju berjalan menuntut ilmu, maka nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan kemudahan untuk masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada sebuah fadilah yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk orang-orang yang mempelajari ilmu dan kemudian mengamalkan ilmu tersebut. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat besar, nabi yang tidaklah ada nabi setelah kelahiran Nabi Ibrahim kecuali mereka keturunan dari Nabi Ibrahim. Mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Isa alaihi salatu wassalam atau sebelum-sebelumnya, semuanya adalah keturunan Nabi Ibrahim. Karena Allah subhanahu wa ta'ala jadikan istimewa Nabi Ibrahim karena perjuangan dakwah Nabi Ibrahim yang begitu besar, yang insya Allah kita akan sedikit jelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Ibrahim sangat erat hubungannya dengan kita, sangat erat hubungannya dengan kaum muslimin, karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, bahkan rukun Islam yang kelima kita, haji, itu dimulai di masa ya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah, maka Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dua nabi yang mulia tersebut selesai membangun, Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengumumkan bahwa telah diwajibkan untuk setiap manusia untuk mendatangi Ka'bah ketika itu, dan dinamai hajj. Maka ibadah haji atau ibadah haji adalah ibadah yang sangat agung di dalam agama kita. Maka hubungan kita dengan Nabi Ibrahim adalah hubungan yang sangat erat. Agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat besar hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang ketiga, Nabi Ibrahim adalah kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan dan mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Dan kemudian malaikat Jibril berkata, "Hadza abuk fasallim alaihi." Ini bapakmu wahai Nabi Muhammad, maka ucapkanlah salam kepadanya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Maka hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah kakeknya Rasul.
maka menunjukkan besarnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Nabi kita ada Sayyidul Anbiya, tuannya para Nabi, maka kakeknya termasuklah orang besar. Dan apalagi ketika kita membaca Al-Quran, maka banyak ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim dan menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim ada uswah, ada qudwah yang harus kita ikuti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik di sisi Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Dan juga bahkan di dalam ayat kita sering mendengar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah oleh kalian agama Nabi Ibrahim, jalannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini sangat banyak menjelaskan keagungan Nabi Ibrahim. Maka bagi kita pengikut Nabi Muhammad SAW tidak boleh luput dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita harus mengerti bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana keadaan keluarganya, karena di dalam keluarga Nabi Ibrahim banyak hikmah-hikmah yang banyak kita petik, hikmah-hikmah yang begitu besar yang ada di Nabi Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih nabi terakhir dari keluarganya Nabi Ibrahim dan dari keluarganya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Karena keluarga tersebut adalah keluarga yang sangat istimewa, yang akan kita kisahkan kenapa bisa istimewa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan nabi terakhir dari keluarga mereka ataupun dari keturunan Nabi Ibrahim dan keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Maka di sini kita berusaha sedikit memetik ataupun menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguhnya telah kami utus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qasasna 'alaik, dan ada di antaranya yang kami ceritakan kepada engkau, dan ada di antaranya yang kami tidak ceritakan kepada engkau. Maka kita akan mengetahui nabi dan rasul yang kita ketahui hanya sedikit jumlahnya, karena itu saja yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul. Sedangkan jumlah para nabi itu ribuan, dan yang sampai kepada kita ceritanya hanyalah beberapa dari nabi-nabi tersebut. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang keturunan dari Babilonia. Beliau bukanlah orang Arab. Beliau adalah keturunan Babilonia dan beliau lahir di Babil, di kota Babil. Mungkin bisa kita katakan sekarang mungkin negara Yunani, karena beliau lahir di sana di Babil. Dan beliau memiliki seorang ayah yang pekerjaannya adalah memahat patung berhala, yang dimana dikisahkan di waktu kecilnya Nabi Ibrahim dipaksa oleh ayahnya untuk menjual
patung-patung berhala tersebut. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika ingin menjual patung tersebut, beliau angkat patungnya dan berkata kepada manusia, siapa yang ingin membeli sebuah patung yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat? Siapa yang ingin membeli sebuah patung yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa melihat? Terus diulang-ulang oleh Nabi Ibrahim, karena semua para nabi Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari perbuatan kesyirikan dari kecilnya. Nabi Muhammad SAW begitu pula. Begitu juga dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Ishaq, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Semua para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya tidaklah pernah berbuat kesyirikan. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat kesyirikan, walaupun ayahnya seorang pemahat patung berhala. Maka dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada Azar ayahnya, atattakhizuna asnaman aliha, kenapa engkau itu menjadikan patung berhala ini menjadi Tuhan? Bukankah ini adalah perkara yang sangat aneh? Bukankah patung berhala tersebut tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang terjaga dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim ketika berkata kepada ayahnya, janganlah engkau ambil berhala menjadi Tuhan, karena tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Dengan perkataan yang sangat indah dari Nabi Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'ti fattabi'ni. Wahai bapakku, aku mendapatkan sebuah ilmu yang dimana ilmu tersebut belum engkau dapati, ilmu tersebut belum engkau pelajari. Fattabi'ni, maka ikutilah aku, niscaya ihdika siratan sawiyya, engkau akan mendapatkan jalan yang lurus. Ya abati la ta'budus syaitan, wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, yang dimana syaitan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala berbuat maksiat. Dan dimulai dari iblis laknatullahu alaihi, yang pertama kali enggan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Nabi Adam. Kemudian qala araghibun anta an alihati, maka senantiasa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdakwah kepada ayahnya, dimulai kepada ayahnya dengan perkataan yang sangat lemah lembut, dengan perkataan yang sangat menunjukkan adab, memanggil ayahnya dengan ya abati, wahai bapakku. Ini sebuah panggilan yang sangat indah. Abati, di orang Arab ketika memanggil ya abati, ini panggilan yang sangat penuh kasih sayang dari anak kepada bapaknya. Ya abati. Dan kemudian pun Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada bapaknya dengan perkataan yang sangat indah, la ta'budus syaitan, engkau jangan menyembah syaitan. Nabi Ibrahim tidak langsung menyalahkan bapaknya, engkau salah wahai bapakku menyembah berhala. Tapi berkata Nabi Ibrahim, la ta'budus syaitan, jangan engkau sembah syaitan. Inna syaitana lirrahmani, inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, karena syaitan kepada Rabbnya sendiri dia berbuat maksiat. Begitu indah dari Nabi Ibrahim
hikmah yang begitu besar yang bisa kita petik ketika kita ingin mendakwahi seseorang. Maka dakwahilah dengan perkataan yang lemah lembut, dakwahilah dengan perkataan yang sangat sopan, dan dakwahilah mereka dengan rasa cinta kepada mereka, cinta kepada mereka untuk keluar mereka dari api neraka. Itu bisa kita lakukan ketika benar-benar dari hati kita. Maka Nabi Ibrahim senantiasa berkata kepada bapaknya, menasihati bapaknya, tapi nasihat Nabi Ibrahim pun tidak didengar oleh ayahnya. Maka sampai ayahnya berkata, perkataan yang sopan dari Nabi Ibrahim, tapi perkataan kasar dari ayahnya. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Maka bapaknya berkata, araghibun anta, apakah engkau sudah enggak suka denganku, dengan Tuhan-Tuhanku? Ada apa gerangan engkau wahai Ibrahim? La in lam tantahi, kalau engkau enggak berhenti mendakwahiku, kalau engkau tidak berhenti menasihatiku, maka la arjumannaka, maka niscaya aku akan rajam engkau wahai Ibrahim. Perkataan yang sangat lembut dari Nabi Ibrahim, tapi balasan dari ayahnya ada perkataan yang kasar, bahkan mengancam Nabi Ibrahim untuk dirajam. Wahjurni maliya, atau aku akan pergi jauh dari engkau wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun tetap sabar dengan ayahnya. Tidak tiba-tiba marah kepada ayahnya, tidak tiba-tiba membentak ayahnya. Maka Nabi Ibrahim berkata, qala salamun alaika. Maka Nabi Ibrahim berkata, mudah-mudahan keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya. Maka berkata Nabi Ibrahim, aku akan mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, karena aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Supaya Nabi Ibrahim, supaya ayahnya itu berubah pikiran dan akhirnya masuk ke dalam agama Nabi Ibrahim. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ayahnya pun tidak masuk ke dalam agama Nabi Ibrahim, dan teruslah ayahnya dalam kekufuran dan akhirnya meninggal di sebuah kota di daerah Dimashq. Yang nanti Nabi Ibrahim akan melihat di kota tersebut mereka penduduk sana menyembah bintang-bintang yang ada, bintang-bintang yang mereka sembah. Maka Nabi Ibrahim memiliki seorang istri yang bernama Sarah. Ini istri beliau yang pertama, yang bernama Sarah. Dan beliau memiliki dua kerabat, satu kakak, satu adik, satu Harun dan satu lagi Haran. Satu Nahur dan satu lagi Haran. Nahur dengan Haran, dan Haran memiliki anak bernama Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut hubungannya adalah keponakan. Nabi Lut keponakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabi Ibrahim bagi Nabi Lut adalah pamannya karena saudara dari ayahnya. Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim, dan mereka bertigalah ketika itu berjalan senantiasa Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah dan kemudian dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka sebelum dalam perjalanannya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin menasihati, ingin mendakwahi
penduduknya, yang dimana mereka menyembah berhala-berhala yang ada, menyembah berhala yang mereka kumpulkan di sebuah tempat, dan ada berhala yang besar. Maka kemudian dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tidak kunjung membenarkan apa yang telah didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Maka Nabi Ibrahim ketika diajak oleh penduduk kota tersebut untuk mengikuti sebuah ritual acara mereka, yang dimana mereka akan keluar dari kota dan mereka akan melakukan acara-acara tersebut, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata kepada mereka bahwa sesungguhnya aku dalam keadaan sakit, aku tidak bisa mengikuti acara kalian. Maka kemudian Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya, dan besoknya penduduk kota tersebut keluar untuk melaksanakan acara mereka. Maka Nabi Ibrahim langsung bergegas untuk melakukan perbuatan kepada berhala-berhala yang ada, karena Nabi Ibrahim sudah merasa sangat kesal dengan berhala tersebut, berhala yang disembah oleh penduduk. Maka Nabi Ibrahim masuk ke tempat yang dimana manusia ketika itu pada ketakutan. Tidak semua manusia berani untuk masuk ke tempat berhala-berhala tersebut. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk, penjaga yang ada di sana ketakutan, karena takut tertimpa kepada Nabi Ibrahim sebuah bencana. Tetapi Nabi Ibrahim tidak merasakan hal tersebut. Nabi Ibrahim masuk bergegas, dan kemudian Nabi Ibrahim tetap diam terlebih dahulu di berhala-berhala yang ada. Maka ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, faqala inni muqsaqim, ketika Nabi Ibrahim berkata ini aku tuh sakit. Kemudian mereka fatawallau anhu mudabirin, maka mereka semuanya pergi melaksanakan acara mereka. Kemudian Nabi Ibrahim faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Maka kemudian Nabi Ibrahim masuk ke tempat berhala-berhala yang ada dengan membawa makanan. Dibawalah makanan tersebut oleh Nabi Ibrahim. Dan ketika sampai di tempat berhala-berhala yang disembah oleh mereka, maka Nabi Ibrahim memakan beberapa makanan yang ada dan berkata kepada berhala tersebut, afala ta'kulun, apakah kalian tidak makan? Apakah kalian tidak makan? Ini ada makanan, silakan engkau makan. Sengaja Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berkata demikian supaya penjaga yang tadi melihat sadar bahwa ini hanya berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Maka Nabi Ibrahim berkata, ala ta'kulun, kamu enggak makan? Kemudian Nabi Ibrahim, malakum la tantiqun, kenapa engkau enggak menjawab perkataanku? Saya sudah berikan kalian enggak makan, tapi kenapa kalian tidak menjawab? Dan kita tahu bahwa patung tidak akan bisa berbicara.
Tapi Nabi Ibrahim sengaja mengulang hal tersebut supaya membatahkan orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Ala tantiqun, kau nggak mau berbicara? Maka kemudian setelah Nabi Ibrahim berbuat itu, maka berlanjutkan faragha alaihim darban yamin bil yamin. Maka Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan beberapa berhala-berhala yang ada. Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim satu persatu. Dan kemudian ditaruhlah alat untuk menghancurkan berhala yang ada di tangan berhala yang paling besar. Yang lain hancur, ditinggalkan satu oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk bisa mendakwahi manusia yang menyembah berhala-berhala tersebut, supaya manusia berpikir bahwa mereka tidak layak untuk disembah, bahwa mereka tidak pantas untuk disembah. Yang pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah berhala tersebut diberikan penghancur, Nabi Ibrahim pulang ke rumah, dan hari esoknya datanglah penduduk yang telah melaksanakan acara di luar. Setelah mereka melaksanakan acara tersebut, mereka kembali ke Tuhan-Tuhan mereka. Mereka kembali kepada Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka melihat bahwa Tuhan mereka sudah hancur. Tuhan mereka telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka hancurlah hati mereka. Maka mereka berkata, siapa yang telah berbuat kepada Tuhan-Tuhan kami? Maka mereka berkata, sepertinya ada seseorang anak muda yang melakukan hal tersebut. Maksudnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim pun datang, dipanggil dan datang. Dan ketika datang Nabi Ibrahim di hadapan para rakyat yang ada, maka Nabi Ibrahim cuma berkata, apa yang engkau telah perbuat? Maka Nabi Ibrahim cuma mengisyaratkan kepada yang besar, silakan engkau tanya kepada yang besar. Silakan engkau tanya kepada yang besar. Maka mereka marah dengan sangat. Bagaimana patung bisa berbicara, wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim masuk ke sana. Kalau kalian tahu bahwa patung tidak bisa berbicara, kenapa kalian sembah patung tersebut? Apakah patung tersebut bisa memberikan manfaat? Apakah patung tersebut bisa memberikan mudarat? Apakah patung tersebut bisa berbicara? Apakah patung tersebut bisa melihat engkau? Bisa membantu engkau? Maka ketika itu penduduk tersebut terdiam dan menundukkan kepala mereka. Menundukkan kepala mereka dan berkata di hati mereka, sungguh kita telah berbuat zalim. Sungguh kita telah berbuat zalim. Maka ditafsirkan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Pertama adalah mereka mengakui kezaliman mereka dan mereka hampir bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang mereka sembah adalah sebuah kesalahan. Ada penafsiran yang kedua, yaitu adalah mereka berbuat zalim. Maksudnya adalah mereka zalim meninggalkan berhala-berhala mereka tanpa pengawalan yang ketat. Ini ada dua tafsiran dari para ulama. Innahu laminadh zalimin. Qalu
man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh zalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu hadza bi alihatina ya Ibrahim. Yuqalu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Maka kemudian setelah mereka tidak bisa menjawab apa yang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berbuat untuk mendakwahi mereka, maka mereka mulai berkata, lakum walima ta'budun min dunillahi afala ta'qilun. Udah, berhenti kalian dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian telah berakal? Apakah kalian telah menggunakan akal kalian? Kalian sudah tahu bahwa Tuhan kalian tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Maka berhentilah. Maka ketika penduduk tersebut tidak bisa lagi membantah argumen Nabi Ibrahim, mereka berkata, harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kemudian bakarlah dia dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian jikalau kalian ingin melakukannya. Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu butuh ditolong, karena mereka adalah bukan Tuhan yang sebenarnya. Maka mereka sendiri meyakinkan, wansuru alihatakum, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian, menunjukkan bahwa Tuhan orang Babilonia ketika itu adalah Tuhan yang sangat lemah, yang tidak bisa berbuat, yang tidak bisa memberikan apapun, karena yang bisa memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qulna, maka kemudian disebutkan di dalam sirah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diikat. Kemudian tokoh yang ada di sana memerintahkan kepada semua manusia untuk mengumpulkan kayu bakar. Di dalam riwayat ada menyebutkan 3 hari lama untuk mengumpulkan kayu bakar, ada menyebutkan 7 hari, dan bahkan ada yang menyebutkan 1 bulan lamanya untuk mengumpulkan kayu bakar. Dan kemudian mereka membuat sebuah alat seperti ketapel untuk melempar Nabi Ibrahim ke tengah-tengah gundukan kayu bakar tersebut. Jadi mereka benar-benar sangat marah kepada Nabi Ibrahim, dan mereka buat kumpulan api yang sangat besar dengan kumpulan kayu bakar yang begitu banyak. Bahkan sampai mereka perintahkan wanita-wanita untuk membawa kayu bakar, untuk menaruh kayu bakar di tempat yang telah mereka sediakan. Dan kemudian dibakarlah. Dan disebutkan pun dalam riwayat, lama api tersebut padam 3 hari lamanya, karena begitu besar. 3 hari lama api dibakar, maka logika kita akan hancur apapun yang ada di dalam tersebut. Tetapi berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berkata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita lihat sebelum Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, tahunya pada ketika itu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam turun untuk membantu Nabi Ibrahim dan berkata kepada Nabi Ibrahim, hal alaika hajah, apakah engkau memiliki hajah kepadaku? Apakah engkau pengen aku tolong? Mau aku bantu? Maka jawaban Nabi Ibrahim, amma alaika fala, kalau seandainya kepadamu tidak, aku gak butuh. Tapi wa amma Allahu, maka saya butuh. Kecuali kepada Allah saya butuh.
Tapi kepada engkau wahai malaikat Jibril, aku tidak butuh bantuanmu. Lihat bagaimana keyakinan Nabi Ibrahim. Sudah tahu bahwa Nabi Ibrahim, malaikat Jibril turun atas perintah Allah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sangat memiliki ketauhidan yang tinggi, keyakinan yang begitu tinggi, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, engkau masih makhluk, tapi aku butuh Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau makhluk, saya juga makhluk, maka aku butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keyakinan yang besar dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka barulah setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai api, jadilah engkau api yang dingin dan juga keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka selamat Nabi Ibrahim dari api yang begitu besar dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka membuat penduduk tersebut tidak berani menyentuh Nabi Ibrahim. Tapi tidak membuat mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun keluar dari api dengan keadaan yang selamat dan membuat penduduk terheran-heran, tapi mereka tidak mengambil sebuah pelajaran dari hal tersebut. Maka kembalilah Nabi Ibrahim, beraktivitaslah kembali Nabi Ibrahim sebagai sang suami yang harus menafkahi istrinya, Maka Nabi Ibrahim berjalanlah, dan kemudian pada waktu tersebut terjadi sebuah waktu yang musim paceklik, yang mereka tidak memiliki kebutuhan pokok dan mereka mengharapkan dari raja-raja yang ada. Dan ketika itu di zaman tersebut yang berkuasa adalah Raja Namrud, raja zalim yang mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Dan Raja Namrud ketika itu berkata, siapa saja yang datang kepadaku, maka aku akan berikan makanan kepadanya. Aku akan berikan roti. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam belum memiliki kesempatan untuk mendakwahi raja, maka beliau jadikan kesempatan ini untuk mendakwahinya. Penduduknya sudah, tapi rajanya belum. Maka Nabi Ibrahim membawa keranjang untuk datang ke Raja Namrud. Dan ketika di Raja Namrud pun, taunya Raja Namrud ketika itu telah mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan. Dan ketika Raja Namrud mengaku sebagai Tuhan, maka Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam berkata kepadanya, Rabbi, qala Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Maka dia mendengar bisa menghidupkan dan mematikan, oh saya juga bisa. Maka berkata Raja Namrud, ana uhyi wa umit, aku pun bisa menghidupkan dan mematikan. Maksudnya menghidupkan dan mematikan hal tersebut adalah ada dua tahanan yang telah diponis untuk mati. Tapi Namrud berkata, satu biarkan dia hidup dan satu silakan dibunuh. Menurut Namrud itulah menghidupkan dan mematikan. Maka Nabi Ibrahim tidak membantah lagi, biarkan dia berkata demikian. Nabi Ibrahim berkata, qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Tuhanku ada Tuhan yang mendatangkan matahari dari masyrik
dari timur, maka datangkanlah matahari tersebut dari maghrib, dari barat. Maka ketika mendengar, tidak mungkin Namrud bisa. Siapa saya? Mana mungkin saya bisa mengatur matahari? Maka baru dari situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fabuhitalladzi kafar. Maka sudah runtuhlah apa-apa yang telah dia kufurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim seperti Raja Namrud tersebut. Maka akhirnya Nabi Ibrahim keluar dan tidak mendapatkan roti. Dan keadaan ketika itu Nabi Ibrahim dalam keadaan yang lapar, dan keluarganya pun lapar, yaitu istrinya Sarah. Tapi Nabi Ibrahim yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membawa batu dan taruh di dalam keranjang. Pulanglah Nabi Ibrahim dengan keranjang berisi batu. Sampai di rumah, ditaruhlah keranjang tersebut, dan kemudian Nabi Ibrahim ke belakang, dan Sarah membuka keranjang dan berkata kepada Nabi Ibrahim, dari mana gerangan roti ini wahai Ibrahim? Dari mana roti tersebut? Dari mana makanan ini wahai Nabi Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berkata, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala rubah batu menjadi makanan untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, karena beliau adalah seorang yang sangat yakin dengan Allah. Maka Raja Namrud yang menyombongkan diri, maka dia meninggal dalam keadaan yang sangat hina, dan dia meninggal dengan seekor lalat. Ketika Raja Namrud mengumpulkan pasukannya, ingin berbangga, kumpul semua pasukannya Raja Namrud, ribuan pasukan telah ada di depan istana, dan dibukalah tirai, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala datangkanlah pasukannya lalat tersebut untuk hinggap di dalam ruangannya Namrud. Dan akhirnya Namrud dari pagi sampai sore sibuk untuk memukul, menepak lalat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan untuk terkena tepakannya. Akhirnya saking kesalnya Namrud memukul mukanya, hinggap di mukanya, kemudian dipukul, hinggap di kepala dipukul, hinggap di tangannya, kakinya dipukul oleh Namrud. Dan sampailah sore, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lalat masuk ke dalam rongga telinganya, dan kemudian menghancurkan otaknya, dan akhirnya meninggal Namrud dengan keadaan terhina di depan pasukannya sendiri, karena Namrud telah berkanggap bahwa dirinya adalah Tuhan, dan dia menolak Nabi Ibrahim. Seruan yang sangat indah dari Nabi Ibrahim, kemudian Allah Subhanahu wa taala balas dengan pembalasan yang sangat besar kepada Namrud tersebut. Ini kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud yang sangat besar. Mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang besar untuk kita bisa ambil dan kita bisa jadikan di dalam kehidupan kita. Perjalanan Nabi Ibrahim yang singkat ini, insya Allah kalau ada kesempatan lagi kita akan mengambil hikmah dari perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim yang selanjutnya, yang berkaitan dengan ibadah haji ke Baitullah. Mungkin ini yang bisa disampaikan karena sudah azan. Mungkin kita akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita. Maka disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ada sebuah kejadian sebelum kejadian tersebut menurut beliau, yaitu ketika Nabi Ibrahim membantah orang-orang yang menyembah bintang, bulan dan matahari, yang sering kita dengar hal tersebut. Dan ini terjadi ketika beliau di kota Kaladaniyin, di sebuah kota yang beliau pergi ke kota tersebut dengan ayahnya, dengan istrinya, dan juga dengan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Maka itu ada sebuah kota Ahlul Harran, sebuah kota namanya Ahlul Harran, yang dimana mereka itu menyembah kawakib, yaitu bintang-bintang yang ada. Bahkan sampai parahnya mereka menyembah bintang-bintang yang ada, mereka membuat jalan-jalan di kota mereka dengan beberapa jalan, dan setiap jalan tersebut mereka namai dan mereka bentuk seperti orbit bintang yang ada. Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Kemudian kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam pemilik-milik yang apa-apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala di langit dan juga di bumi, waliyakuna minal muqinin, supaya Nabi Ibrahim yakin dengan apa yang beliau sembah, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana dakwah Nabi Ibrahim kepada kaum yang menyembah bintang, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam hari mereka berkumpul. Ketika mereka berkumpul, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma janna 'alaihil lail, dan ketika malam tersebut menyeliputi, ra'a kaukaba, maka Nabi Ibrahim melihat bintang yang ada di atas. Dan kemudian berkata di tengah-tengah orang-orang yang sedang berkumpul dengan Nabi Ibrahim, hadza rabbi, ini Tuhanku. Bukan maksud Nabi Ibrahim AS meyakini bahwa bintang itu adalah Tuhannya. Beliau sedang menguji bagaimana orang-orang yang ada di sebelahnya, dan ingin menjelaskan bahwa Tuhan mereka ini akan hilang. Maka ketika terbitnya matahari, falamma afala, ketika bintang tersebut hilang, qala la illam qala afala falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika hilang, Nabi Ibrahim berkata, aku gak suka dengan Tuhan yang menghilang. Bagaimana dia bisa memberikan hidayah kepadaku, bagaimana dia bisa memberikan rezeki kepadaku, sedangkan dia itu hilang. Tuhan sedang hilang, nanti ketika mau meminta lagi datang malam hari, gak mungkin. Maka mulai berpikir mereka. Maka kemudian falamma ra'al qamar, maka di pertemuan yang lainnya melihat Nabi Ibrahim qamar, bulan. Maka ketika lihat bulan, maka Nabi Ibrahim berkata,
falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Qamar ini ataupun bintang bulan ini adalah Tuhanku. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah sebuah perkataan bukan menetapkan bahwa dia ada Tuhan, tapi ini adalah pengingkaran kepada orang-orang yang ada. Kemudian berkata falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumil dhalin. Maka menyebutkan Nabi Ibrahim ketika hilang bulan tersebut, la illam yahdini rabbi. Di sini jelas Nabi Ibrahim menyebutkan, kalaulah bukan Tuhanku yang memberikan hidayah kepadaku. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Ibrahim berkata tentang bintang dan bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepada Nabi Ibrahim. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadaku, la akunanna minal qaumil dhalin. Maka aku akan menjadi sebuah kaum yang sesat. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepadaku, tidak menyembah dua hal yang kalian sembah. Kemudian falamma ra'asy-syams, ketika melihat matahari bazighatan, yang menyinari, qala hadza rabbi hadza akbar. Maka berkata, inilah Tuhanku dan ini lebih besar daripada sebelumnya, lebih besar daripada bintang dan lebih besar daripada bulan. Ini lebih besar. Kemudian berkata falamma afalat, dan ketika hilang, ketika malam masuk menyeliputi siang hari karena sudah waktu berganti, maka Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian perbuatkan dari kesyirikan tersebut. Nabi Ibrahim langsung berlepas diri dari mereka. Karena Nabi Ibrahim ada seorang nabi, dan seorang nabi tidak mungkin berbuat kesyirikan. Seorang nabi maksum. Bagaimana seorang nabi kita berkata maksum dari dosa besar dan tidak maksum dari kesyirikan? Maka Nabi Ibrahim adalah maksum dari kesyirikan. Maka tidak mungkin Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan perbuatan kesyirikan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mendakwahi mereka, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kemudian menyebutkan argumen Nabi Ibrahim bahwa Allah lah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Maka kemudian setelah kejadian yang besar tersebut bersama raja, maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pergi hijrah dari kotanya menuju kota yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil ladzi barakna fiha lil alamin. Kemudian kami selamatkan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam ilal ardil ladzi barakna, kepada sebuah tempat, sebuah negeri yang kami berkahi negeri tersebut dari alam yang ada. Maka Nabi Ibrahim dari Babil hijrah, dari Babil hijrah ke kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana para ulama menyebutkan seperti Ibnu Katsir dan juga yang lainnya, maksudnya bilad ataupun tempat yang diberkahi adalah negeri Syam ataupun Baitul Maqdis, di mana nanti Nabi Ibrahim akan pindah ke Palestina. Dari Babilonia, Nabi Ibrahim akan pindah ke negeri Palestina, ke negeri Syam. Negeri Syam lah yang salah satu negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ketika
di mana kami yang mengisrakan, menjalankan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dimana alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya, di sekeliling Baitul Aqsa, dan di sana adalah negeri Syam, negeri Syam. Maka para ulama menyebutkan bahwa maksudnya di sini alladzi barakna fiha lil alamin, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah negeri Syam. Adalah negeri Syam. Tetapi sebelum sampai Nabi Ibrahim ke negeri Syam, maka Nabi Ibrahim mendapatkan ujian terlebih dahulu, karena beliau harus melewati sebuah negeri yang dimana negeri tersebut memiliki raja yang aneh. Keanehan raja tersebut yaitu raja tersebut akan menzinahi wanita yang telah menikah. Dia akan menzinahi wanita yang telah menikah. Kenapa dia demikian? Karena menurut dia ketika dia sudah menikah berarti menunjukkan wanita tersebut adalah wanita yang unggul sampai dinikahi oleh laki-laki. Maka tidaklah ada seorang wanita yang telah dinikahi oleh seseorang laki-laki maka kecuali diambil oleh raja tersebut. Maka Nabi Ibrahim jalan ketika untuk menuju Masjidil Aqsa atau menuju Syam, harus melewati negeri tersebut. Dan negeri tersebut disebutkan oleh sebagian para ulama ada negeri Mesir. Negeri Mesir. Maka harus melewati Mesir supaya tidak jauh dari perjalanan laut. Kalau kita lihat peta sekarang, maka Yunani ke Mesir lebih dekat daripada Yunani ke Palestina. Maka ketika jalan Nabi Ibrahim, beliau memberikan kabar kepada istrinya, karena Nabi Ibrahim tahu di sini ada raja yang aneh, dan berkata kepada berkata kepada Sarah, wahai Sarah, jikalau engkau nanti ditanya siapakah laki-laki tersebut, maka jawablah laki-laki tersebut adalah saudaraku. Jawablah laki-laki tersebut adalah saudaraku. Maka Sarah mengiyakan, iya. Dan di sana Nabi Ibrahim enggak berbohong. Maksudnya Nabi Ibrahim saudara adalah saudara seiman. Karena ketika itu di negeri tersebut tidaklah ada yang beriman kecuali 3 orang. Nabi Ibrahim, Sarah dengan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Hanya 3, 2 nabi dan 1 istrinya. Maka kalau seandainya dia saudaraku, maksudnya saudara seiman. Maksudnya Nabi Ibrahim adalah saudara seiman. Karena nanti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika di padang mahsyar, ketika para manusia meminta syafaat kepada para nabi, ketika datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, dan akhirnya datang kepada Nabi Lut, datang kepada Nabi Ibrahim, nah apakah Nabi Ibrahim menolak memberikan bantuan kepada manusia dan beralasan dengan 3 dosanya. Beralasan dengan 3 dosanya. Sungguh aku telah berdusta 3 kali dan aku tahu pada hari ini Rabbku sedang marah yang sangat, maka aku tidak bisa memberikan kepada kalian nafsi sendiri. Kemudian disebutkanlah di riwayat 3 dosa tersebut, apapun 3 dusta yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim, dan pada hakikatnya itu bukan bohong. Pada hakikatnya itu bukan bohong. Yang pertama adalah perkataan Nabi Ibrahim, inni saqim, aku sakit. Ketika diajak oleh penduduk tersebut untuk pergi acara yang tadi sudah kita jelaskan, maka Nabi Ibrahim beralasan inni saqim. Maka disebutkan oleh para ulama, maksudnya sakit tersebut sakit hatinya, karena selalu melihat kesyirikan yang ada,
dan mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit nafsunya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim berkata sakit. Tapi Nabi Ibrahim tetap menghitung hal tersebut adalah dusta yang telah dia ucapkan. Kemudian yang kedua adalah bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ketika perkataan beliau ketika di sidang, engkau yang melakukan hal tersebut, tidak, yang melakukan itu adalah yang besar, Tuhan kalian yang besar. Dan maksud Nabi Ibrahim bukan untuk berbohong, untuk menghancurkan argumen mereka, untuk menghancurkan argumen mereka. Kalian tahu bahwa Tuhan kalian itu dari batu, dan mereka tidak akan bisa saling menghancurkan, nggak bisa saling membela diri sendiri. Bukan untuk niatnya Nabi Ibrahim berdusta. Kemudian yang ketiga adalah perkataan kepada Sarah, bahwa nanti ketika engkau dipanggil, maka katakanlah laki-laki tersebut adalah saudara. Laki-laki tersebut adalah saudara. Ini tiga dosa atau tiga bohong yang dilontarkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tetapi maksud Nabi Ibrahim bukan bohong, tapi makna yang lain. Makna yang lain. Maka Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja tersebut. Ketika dipanggil, siapa wanita yang engkau bersamanya? Maka menjawab Nabi Ibrahim, dia adalah saudariku. Dia adalah saudariku seiman. Maka setelah mendengar dia ada saudariku, maka Nabi Ibrahim dipersilakan untuk pergi, dan wanita atau istri Nabi Ibrahim dipanggil oleh raja tersebut. Ketika dipanggil, disebutkan dalam riwayat Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatannya dan untuk keselamatan Sarah. Berdoa Nabi Ibrahim. Dan Sarah kemudian ketika dipanggil oleh raja yang zalim, dan kemudian raja tersebut ketika melihat kecantikannya Sarah, akhirnya dia berubah. Yang di dalam kaidah dia, di dalam prinsip dia, wanita yang sudah dinikahilah yang akan dia ambil, dan wanita yang memiliki saudara yang belum menikah maka tidak akan diambil. Maka karena kelihatan Sarah begitu menawan, begitu cantik, begitu indah, maka raja tersebut melupakan prinsipnya, ingin mendekati Sarah. Ketika mendekati Sarah, jalan mendekati Sarah, dan akhirnya Sarah berdoa, dan akhirnya raja tersebut stroke, tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, hanya mulutnya saja yang bisa berbicara. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga istri Nabi yang soleh. Nabi tersebut berdoa di luar, dan Sarah pun sama berdoa. Maka kemudian raja tersebut berkata, ya tolong engkau berdoa untuk melepaskan saya, dan saya akan lepaskan engkau. Taunya ketika Sarah berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala melepaskan raja tersebut, tapi taunya raja tersebut bukan melepaskan Sarah, malah dia melanjutkan aktivitasnya, ingin mendekati Sarah untuk yang kedua kalinya. Maka kedua kalinya pun dia tiba-tiba stroke, tidak bisa mendekati Sarah, dan akhirnya berkata yang sama, dan akhirnya Sarah berdoa terlepas. Dan hal yang ketiga kali yang dia lakukan, dan ketika dia stroke, ketika itu dia berkata, maka pada saat ini, kesempatan ini, saya tidak akan mendekati engkau sama sekali. Doalah engkau kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu melepaskan saya. Dan maka ketika Sarah berdoa, lepaslah gangguan tersebut, stroke tersebut, maka langsung berkata raja kepada budaknya, berikanlah kepada dia hajar, berikanlah kepada dia hajar. Maka di sana baru ada hajar, baru di sanalah ada istri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam yang bernama Hajar. Berikanlah dia hajar. Disebutkan oleh para ulama ada dua riwayat di antara mereka.
Pertama menyebutkan Hajar adalah anak rajanya, anak raja, supaya Sarah tidak lagi mendoakan kepada raja sesuatu. Atau disebutkan pada riwayat juga raja tersebut bertaubat dan akhirnya mengikuti Nabi Ibrahim. Maka diberikanlah Hajar. Yang kedua adalah Hajar adalah budak tercantiknya raja tersebut. Budak tercantiknya raja tersebut yang diberikan kepada Sarah, supaya Sarah tidak lagi berdoa yang membuat raja stroke, ketakutan, dan berkata kepada pengawalnya, sungguh kalian bawa kepadaku bukanlah wanita, tapi dia adalah syaitan. Karena apa? Karena Sarah berdoa untuk tidak bisa disentuh oleh raja, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dan ini bohong ketiganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dari sini baru di dalam keluarga Nabi Ibrahim ada yang namanya Sarah. Ada namanya Hajar. Hajar baru bergabung dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika Nabi Ibrahim ada di kota Mesir, ada di negeri Mesir. Sebelumnya di Babilonia belum ada. Dan nantilah dari Hajar kita akan mendapatkan sebuah faidah yang begitu besar, yang begitu hebat dari Hajar, wanita yang sangat yakin kepada Allah, wanita yang sangat sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan melahirkan seorang nabi besar, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sarah kata itu baru beriman kepada Nabi Ibrahim, tapi memiliki keyakinan yang begitu besar, memiliki keyakinan yang sangat tinggi, bahkan yang tidak pernah dibayangkan oleh seorang pun. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Sarah, Hajar, dan juga Nabi Ibrahim, dan juga Nabi Lut. Ini adalah kisah keluarganya Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Ibrahim, yang nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalilullah. Menjadi Khalilullah. Tidaklah ada satu orang pun nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah kecuali Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabi Muhammad ketika di akhir hayatnya beliau. Ini menunjukkan besarnya, agungnya Nabi Ibrahim, yang mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kisah Nabi Ibrahim bersama dengan Hajar, bersama dengan Nabi Ismail, yang begitu besar, yang begitu agung di sejarah kita, dan kita selalu ingat hal tersebut. Mau tidak mau kita akan ingat, tahu atau tidak tahu kita, sebab ada ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah itu tetap terjadi karena Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan juga dengan istrinya yaitu Hajar. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oh ya. Ada cerita cicak yang menghembuskan apinya. Sekarang katanya boleh dibunuh. Oh iya. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Iya, ada riwayat menyebutkan di sana ada beberapa riwayat, salah satunya dari masalah cicak yang kemarin tadi kita tidak sebutkan. Ada riwayat menyebutkan bahwa cicak tersebut menghembuskan nafasnya untuk membesarkan api Nabi Ibrahim. Dan akhirnya di dalam syariat kita diperintahkan untuk membunuh cicak. Bayangkan perbuatan yang tidak ada efek, perbuatan yang tidak ada efeknya, gak akan ada efek kepada api yang besar.
nggak akan membuat api besar, tetapi karena niatnya jahat, karena tujuannya jahat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala beri hukuman kepadanya. Itu cicak. Berbeda dengan yang lain. Cicak menghembuskan, walaupun hembusan cicak nggak mungkin bisa membesarkan, tapi karena niat, tujuan cicak untuk memperbesar api, walaupun tidak tercapai, tapi itu ada perbuatan dosa yang dilakukan oleh cicak, dan akhirnya di dalam syariat kita diperbolehkan dan bahkan diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membunuh cicak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bagaimana sikap kita terhadap sebagian kaum muslimin tatkala melihat gerakan yang mereka anggap tradisi tapi seperti kesyirikan, misalkan memberikan sejajen atau berhala kepada contohnya pohon-pohon besar beringin atau mungkin kuburan itu, misalkan apakah itu salah satu pembatal keimanan atau gimana? Sikap kita kepada mereka gimana? Sikap kita ketika mendapatkan seseorang yang melakukan hal-hal tersebut, ya kita lakukan jangan seperti Nabi Ibrahim. Jangan tiba-tiba langsung kita hancurkan, kita potong hal yang lainnya. Karena di dalam syariat kita Nabi Muhammad SAW, kita lihat sejarahnya. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tiba-tiba menghancurkan berhala di Ka'bah. Walaupun berhala di dalam Ka'bah ada ratusan, karena beliau melihat mudarat yang besar. Baru bisa beliau hancurkan ketika Fathul Makkah, setelah berada di Madinah 7 tahun. Berarti 13 tambah 7, 20 tahun setelah dakwahnya Rasulullah SAW. Maka kita kabarkan kepada mereka, sadarkan mereka bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, hal tersebut tidak bermanfaat, dan bahkan tidak memberikan mudarat. Bahkan yang disembah oleh kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa mendengar dan tidak akan bisa memberi. Kabarkan hal tersebut, ajak mereka berdialog sebagaimana Nabi Ibrahim AS mengajak mereka berdialog. Ajak mereka berpikir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan pada hakikat, tidak pantas untuk disembah. Ajak mereka berpikir, batalkan argumen-argumen mereka, dan itulah cara ataupun sikap yang terbaik yang kita lakukan untuk hal ini sekarang. Karena kita tidak bisa untuk melakukan sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nah, mungkin kita ketika ada sebuah berhala yang disembah, datang bawa kampak dihancurin. Jangan menimbulkan fitnah. Nah, tapi kita sadarkan mereka bahwa perbuatan menyembah berhala adalah perbuatan kesyirikan yang tidak diperbolehkan di dalam syariat kita dan pun di syariat lainnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang rasul di sebuah kaum kecuali mereka akan memerintahkan dua. Pertama, u'budullaha, sembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajtanibut taghut, dan perintah untuk menjauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajarkan mereka dengan hikmah, dengan baik, sebagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kaumnya dengan lemah lembut dan dengan sikap yang sangat baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita sama-sama bahas dan kita pelajari, dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.